Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di media tutorial Bawaslu Jawa Timur. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana menulis berita yang baik dan menarik minat baca publik. Tips ini kami rangkum dari buku panduan menulis berita Bawaslu Republik Indonesia. Selamat ikutin latihan. Selamat ikutin latihan. Ada 4 bagian besar yang akan kami sajikan. Pertama, bahasa jurnalistik. Kedua, unsur berita. Kemudian meliput. Dan terakhir, menulis hasil liputan. Pertama, bahasa jurnalistik. Terdapat 2 hal penting terkait bahasa jurnalistik, yaitu menulis secara baik dan efisien, serta kegiatan merangkum. Tulisan yang baik dan efisien adalah tulisan yang mudah dimengerti, singkat, dan padat makna. Kalimat yang tidak singkat adalah kalimat yang jika salah satu atau lebih katanya dihapus, makna pesannya tetap sama. Hilangkan semua kata yang tidak memiliki fungsi, jangan ada kalimat yang mengulang pesan, dan jangan menyampaikan informasi yang tidak penting dan tidak menarik. The shorter, the better. Tulisan pendek itu lebih baik. Membuat tulisan panjang hanya jika cerita dan data menuntut demikian. Tulisan harus selalu padat. Contoh kalimat tidak efisien ya. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi harus memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Kalimat ini tidak efisien dan sebetulnya dapat disederhanakan menjadi Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan Bawaslu Provinsi harus berkomitmen kuat untuk menciptakan pemilu berintegritas. Berikutnya adalah kegiatan merangkum. Kemampuan merangkum sangat penting. Tugas penulis berita sejatinya adalah merangkum hal menarik dan hal penting dari suatu peristiwa. Hindari menggunakan kutipan langsung jika kalimat dapat ditulis secara lebih baik. Parafrasa atau menulis ulang adalah kecakapan yang perlu dikembangkan. Misalnya, ada kutipan langsung. Kami sangat berharap bahwa seluruh keluarga di Indonesia punya semangat menjadi keluarga anti money politik. Semangat seperti ini harus ditularkan ke seluruh keluarga, ujar Abhan. Kalimat tersebut sebetulnya dapat diparafrase dan disederhanakan menjadi kalimat tidak langsung seperti ini. Bawaslu berharap seluruh keluarga di Indonesia memiliki semangat menjadi keluarga anti politik uang. Kemudian yang kedua adalah unsur berita. Sahabat Bawaslu, ada 7 unsur penting dalam sebuah berita. Fokus, fakta, nilai berita, 5W1H, sumber, kejelasan berita, dan etika. Cara paling mudah menentukan fokus adalah menjawab pertanyaan apa yang baru, apa hal penting dan menarik, dan apa yang memberi dampak bagi publik. Beritakan kejadian yang sebenarnya, jangan memasukkan opini penulis. Nilai berita. Nah, ini yang penting. Beritakan sesuatu yang penting dan menarik saja untuk khalayak. Ada 8 aspek yang membentuk nilai berita, yaitu kebaruan, tulislah hal baru dan belum diketahui khalayak. Pengaruh, tulislah berita yang punya pengaruh terhadap orang banyak, khususnya khalayak yang menjadi target berita. Relevansi, tulis berita yang relevan dengan kehidupan atau minat sekelompok khalayak. Konflik, sahabat Bawaslu bisa menulis berita yang memuat perbedaan pendapat, adu argumen, dan pertentangan. Kemudian nilai popularitas. Sebuah berita memiliki nilai yang besar jika berhubungan dengan orang-orang terkenal. Misalnya, Presiden serahkan penghargaan kepada Bawaslu. Emosi. Cerita yang diberi nilai emosi akan membuat berita lebih menarik bagi khalayak. Ketidakwajaran. Tulislah berita tentang sesuatu yang di luar kewajaran. Kemudian yang terakhir unsur berita adalah kedekatan. Kedekatan ini bukan hanya merujuk pada jarak, tapi juga emosional. Misal berita mengenai pengawas pemilu yang meninggal saat menjalankan tugas. Kemudian 5W1H. Pencatatan peristiwa dapat dipandu dengan pertanyaan 5W1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Berikutnya sumber. Dalam hal pemberitaan Bawaslu, sumber pemberitaan tidak harus selalu kegiatan Bawaslu dengan mengutip pernyataan ketua maupun anggota Bawaslu. Sumber berita dapat merupakan peristiwa atau tokoh lain yang memiliki relevansi dengan tugas Bawaslu. Kejelasan. Berita harus jelas sehingga mudah dimengerti khalayak. Itulah mengapa penting untuk menulis secara baik dan efisien seperti yang disampaikan di awal tadi. Kemudian etika.
Ini adalah prinsip paling dasar dari jurnalisme, yaitu kebenaran. Penting bagi jurnalis untuk melakukan cara-cara yang benar. Poin ketiga pada sesi kali ini adalah tentang meliput. Meliput adalah kegiatan pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan observasi. Hasil liputan sering kali didukung dengan pencarian data sekunder, yaitu dari pustaka atau internet. Adapun langkah-langkah melakukan peliputan adalah tentukan ide, lakukan riset pendahuluan dengan membaca berita-berita terkait, kemudian tentukan fokus. Saat membuat fokus, dapat dibantu dengan menjawab pertanyaan, mengapa cerita ini penting dan menarik bagi halayak? Mengapa mereka perlu peduli pada cerita ini? Pastikan fokus cerita sahabat Bawaslu yang dibuat menjawab dua pertanyaan tersebut secara memuaskan. Kemudian mengumpulkan data. Silakan lakukan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Misalnya, jika melakukan peliputan pengawasan melekat atas kegiatan kampanye, observasi dapat dilakukan dengan memberikan detail lokasi kegiatan dan jumlah peserta kampanye. Nah, yang terakhir adalah menuliskan dan mengolah hasil liputan. Tulis semua poin dan kutipan yang penting dan menarik, kelompokkan poin-poin tersebut, pisahkan poin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fokus cerita, pastikan data cukup dan mendukung fokus berita yang akan dibuat. Jika tidak, silakan fokus ceritanya diganti. Kemudian membuat kerangka atau outline tulisan. Sahabat Bawaslu, berita terdiri dari 3 unsur besar, yaitu judul, lead, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Model berita yang ditulis juga bisa berupa berita langsung yang mengemukakan unsur 5W1H pada awal paragraf, atau juga berita tidak langsung yang mengemukakan unsur 5W1H pada pertengahan hingga akhir paragraf. Nah, ada konsep di dunia jurnalistik, konsep dasarnya yang disebut dengan piramida terbalik. Nah, sahabat Bawaslu, piramida terbalik ini berarti menyajikan berita berdasarkan urutan dari informasi yang paling penting, lengkap, dan relevan. Lead berita merupakan alinea pertama sebuah berita. Lead menjadi bagian paling penting dalam sebuah pemberitaan karena merupakan rangkuman cerita. Fungsinya untuk merangkum seluruh cerita dan menjual cerita kepada halayak. Lead harus tergambar dalam judul berita. Lead berita sebaiknya ringkas saja, maksimal 35-40 kata, dan sebaiknya diawali dengan unsur siapa melakukan apa. Ada unsur who dan ada unsur what. Sesuaikan struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimat dengan struktur SPOK. Juwaini mengawasi pencetakan surat suara pemilu 2019 di Ponorogo, Minggu 20 Januari 2019. Juwaini adalah subjek, mengawasi predikat, pencetakan surat suara pemilu 2019. Objek, di Ponorogo, Minggu 20 Januari 2019 adalah keterangan. Kemudian setelah lead, ada isi berita. Nah, sahabat Bawaslu, isi berita ini merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita ditulis setelah lead berita. Dalam menulis isi berita, sebaiknya susun dalam paragraf-paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat saja. Usahakan pula agar setiap paragraf hanya berisi 1 ide. Paragraf yang pendek dan hanya berisi 1 ide akan mendorong pembaca untuk melanjutkan membaca serta memudahkan pembaca untuk melakukan pemindaian. Nah, itu tadi sahabat Bawaslu pemantik diskusi kita. Satu hal penting untuk menghasilkan tulisan berita yang baik adalah dengan menulis, dan menulis. Lakukan tiap hari, jangan bosan, dan tetap semangat. Semoga berhasil, salam sukses selalu. Selamat kerjakan tugas. Baik-baik ya.